pada partisipan. We are proud for your attention and collaboration. Right now, we go to the second agenda, the short video about RLC. Time is your Dr. Kamarul Nizam, around 30 to 35 minutes. Kang Indah, please you create me a co-host too. Okay, sila Dr. Kamarul Nizam. Okay, your screen is very clear with the yellows and grape color. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pertama sekali Profesor Madya Tuku Syahrul Riza selaku moderator pada pagi ini, dan juga tidak dilupakan kepada Dr. Ratnawati Susanto. Saya rasa Ibu Ratna ni orang yang berpengalaman dalam bidang perguruan ataupun pendidikan setelah hampir 26 tahun doktor. Jadi berbanding dengan saya pun asal daripada seorang guru, tapi tak lamalah hanya 11 tahun baru saya menjadi seorang pensyarah. Jadi kepada semua teman-teman kenal-kenalan, terdiri daripada profesor-profesor, doktor-doktor, pertama sekali saya minta izin untuk berkongsikanlah ilmu yang sedikit ini bersama dengan teman-teman. Tapi sebelum tu, Allah maftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Baiklah, pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit kajian yang saya jalankan bertepatanlah dengan kita punya tajuk pada pagi ini, Pedagogic and Andragogic Kompetensi Model Case Study in School and University. Jadi kaitan dengan tajuk yang diberikan oleh Prof kepada saya ini ada kaitanlah dengan kajian yang telah saya jalankan, iaitu kompetensi guru berprestasi cemerlang, kajian kes di sekolah rendah, agama, integrasi negeri Selangor Jadi insyaAllah pada pagi ini tujuan kita di samping saya dapat berkongsikan kajian yang saya jalankan ini, kita sama-sama dalam mendapatkan satu titik persamaan mungkin kajian yang saya buat ni di dalam negeri Selangor, negara Malaysia mungkin berbeza dengan teman-teman dari negara Indonesia, Filipina, Singapura dan sebagainya, tetapi ada titik persamaan hasil daripada kajian ini yang kita boleh manfaatkan bersama Mungkin ada idea-idea ataupun konsep-konsep dalam model kompetensi ini, terutama dalam pedagogi dapat digunakan dalam industri pendidikan di negara masing-masing. Selain itu juga, kajian ini juga kita dapat bersama-sama bagi menampung jurang ataupun gaps mungkin kajian saya di Malaysia mempunyai jurang tersendiri, manakala di Indonesia mempunyai gaps yang tersendiri. Jadi kita boleh sama-samalah ambil sebagai manfaat bersama. Baik. Pada pagi ini saya akan sharekan dalam 11 perkara, iaitu saya akan jelaskan satu persatu terutama dari segi pendahuluan, istilah-istilah, kemudian kita lihat apakah isu-isu kajian yang saya buat kajian semasa menjalankan PhD, dan juga kepentingan kajian, objektif kajian, kemudian ada juga kerangka konseptual yang saya gunakan. Mungkin teman-teman daripada negara yang lain boleh mengambil kerangka konseptual ini dalam kajian masing-masing. Justru daripada itu ada juga dapatan-dapatan yang mana dapatan dari segi kompetensi pengetahuan, knowledge, kemudian kompetensi kemahiran, skills, dan juga kompetensi kualiti kepribadian. Baik, dalam kajian di Negeri Selangor ini terdapat satu sistem yang diperkenalkan, iaitu IHES ataupun
IHES, ya, Integrated Holistic Education System. Apa itu IHES? Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut dalam kajian saya, insyaAllah. Baiklah, yang berbahagia Prof, serta Puan Ratna, Dr. Ratna. Baik, secara pendahuluan ya, kalau kita lihat point A, ya, point A itu adalah BPI JAIS. What is the meaning of BPI? Okay. Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Selangor, ya. Stand for B, Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Selangor. Baik. Tapi sebelum itu, saya ingin perjelaskan bahawa di Malaysia, pendidikan kami, kita pertama ada federal. Okay. So federal ini kita namakan kementerian lah, ya, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Itu adalah federal. Manakala untuk state, iaitu Negeri Selangor, ya, untuk pendidikan agama, kita ada satu jabatan ataupun organisasi yang mengawal, menyelaras dan mentadbir pendidikan Islam di Negeri Selangor yang kita namakan Jabatan Agama Islam Selangor. So kalau kita lihat, kalau JAIS ni macam nama orang ya Prof. Prof Ahmad JAIS. Ahmad JAIS. Ya, penyanyi. Memang popular tu Prof, ya. Okey, penyanyi dalam era tahun 70-an 80-an. Tapi itu akronimnya lah, ya, Jabatan Agama Islam Selangor. Baik. Kalau kita lihat, ya, mutakhir sebelum ini, negara Malaysia kita berdepan dengan pendidikan norma baharu, ya, yang mana termasuklah seluruh dunia. Dari segi pendidikan bersemuka, ya, berlaku saja pandemik COVID-19, maka pertukaran, ya, transformasi pendidikan bersemuka telah bertukar kepada atas talian, iaitu online. Ya, jadi semua aktiviti pendidikan di dalam negara Malaysia, ya, khususnya dalam Negeri Selangor juga terkesan daripada pandemik ini. Justru daripada itu, guru-guru waktu inilah kita nak melihat, ya, kecekapan guru-guru pendidikan Islam ini untuk mengajar secara online. Okay, bagi pihak Jabatan Agama Islam Selangor, ya, mereka pun mempunyai visi, misi, matlamat pendidikan mereka sendiri. Okey, salah satunya kita pergi pada point B, iaitu SRAI, ya, akronim SRAI. Kalau kita lihat di Prof, kalau dekat Malaysia ni, SRAI itu nama sejenis nama macam serai, bawang. Ya, ya, kawan masak. Ya, masak. Tapi di sini dipanggil Sekolah Rendah Agama Integrasi, yang mana Sekolah Rendah Agama Integrasi ini merupakan inovasi sekolah daripada Jabatan Agama Islam. Ya, mereka menubuhkan SRAI ini, Sekolah Rendah Agama Integrasi, untuk mengintegrasikan pendidikan akademik dan juga agama. Untuk pengetahuan Prof dan juga teman-teman, untuk sekolah kebangsaan, ya, federal di negara Malaysia ni kita ada sekolah kebangsaan. So dalam sekolah kebangsaan itu ada juga diajar subjek pendidikan Islam. Okey, baik, tapi ada lagi satu sekolah dipanggil Sekolah Rendah Agama, yang mana dia hanya mengajar subjek-subjek agama Islam seperti belajar Al-Quran, ya, tajwid, ya, akhlak, fiqh, tauhid dan sebagainya. Baik, bila kita lihat, ya, inovasi Jabatan Agama Islam ini mewujudkan Sekolah Rendah Agama Integrasi, ya. Jadi kita pergi kepada point C ataupun huruf C, GBC, iaitu guru berprestasi cemerlang. Baik, guru-guru yang dilantik untuk mengajar di SRAI ini tidak sama macam guru-guru yang dilantik di federal, di Sekolah Kementerian Malaysia, ya. Walau bagaimanapun, setiap tahun sekolah ini, ya, menganugerahkan anugerah prestasi cemerlang, ya, kepada guru-guru yang mengajar di sekolah ini. So kalau kita lihat kat sini, poin dia adalah kompetensi lah, untuk kita melihat APC itu anugerah perkhidmatan cemerlang. Untuk apa? Untuk melahirkan murid yang orang kata berkualiti dari segi akhlak, akademik dan sasiah. Okey, baik. Justru daripada sini, inilah yang saya fokuskan dalam saya nak melihat, ya, dalam kajian ini, apakah dia kompetensi guru berprestasi cemerlang ni, especially dalam pedagogi. Ya, insya-Allah saya akan terangkan dengan lebih lanjut.
Baik, tapi sebelum itu kita melihat istilahlah ya, kita sebagai warga pendidik ataupun guru-guru, kita dah biasa mendengar ya istilah pedagogi ini. Ya, biasanya kalau kita ambil macam di UIS, kita untuk pelajar-pelajar diploma ataupun degree, dia ada subjek pedagogi pendidikan Islam. Yang mana dalam waktu inilah kita akan mengajar ya bakal-bakal guru ini tentang seni ya mengajar, dan ianya merupakan wajib ya, satu subjek wajib. Dan juga kalau dalam ni kita nak fokuskan juga ya dalam pedagogi ini juga guru-guru ya boleh mengurus takbir dengan baik di dalam bilik darjah ya, kemudian organisasi sekolah dan juga interaksi guru. Okey. Baik, kalau ini berkenaan dengan istilah pedagogi lah. Baik, kalau kita lihat pedagogi ini juga, ya, mungkin Ibu Ratna dan pengajar ya, topik-topik dalam pedagogi kita nak mengajar tentang cara-cara ya perkaedahan pengajaran. Okey, dan juga apakah teori-teori pengajaran, pembelajaran dan pengajaran. Contoh dalam gambar ini merupakan observation yang saya lakukan terhadap guru pelatih ya, yang mana kita hantar ke sekolah menengah kebangsaan di sekolah federal. So kita ada pemantauan. So daripada sinilah kita nak melihat apakah skill guru-guru yang telah belajar pedagogi, adakah mereka mengaplikasi ya dalam bilik darjah. Baik. Seterusnya, kalau kita melihat kompetensi ini ya, saya ceritakan dengan lebih lanjut ya, dengan lebih ringkas. Kompetensi ini bermaksud kemampuan dan kecekapan ya. Tapi dalam konteks ini, saya memfokuskan kepada 3, Prof, iaitu kompetensi dari segi pengetahuan, kemahiran dan juga sikap seseorang guru itu. Dan saya dah nyatakan tadi bahawa kompetensi ini kita boleh ukur untuk kita melihat apakah etika-etika baiknya ataupun buruknya seseorang guru ini. Ya, jadi kompetensi ini kita jadikan sebagai penanda aras untuk kita menilai guru-guru, dan seterusnya kita jadikan dia sebagai penanda aras untuk menganugerahkan perkhidmatan cemerlang. Okey, baik. Dan ini sekali, ini guru berprestasi cemerlang. So kajian saya ini untuk pengetahuan Prof dan juga teman-teman, okey, guru berprestasi cemerlang ini ya, saya mengkaji hanya melibatkan guru yang berpengalaman ya. Sebagai contoh, di sekolah rendah agama integrasi ini ya mempunyai pelbagai jenis guru ya, mana guru yang baru ya ataupun guru-guru yang berpengalaman. Jadi saya mengkaji guru-guru berprestasi cemerlang ini, guru-guru yang berpengalaman 5 tahun ke atas. Ya, kita nak melihat. Kemudian guru-guru berprestasi cemerlang ini di sekolah telah dianugerahkan oleh pihak sekolah ataupun pihak Jabatan Agama Islam Selangor anugerah perkhidmatan cemerlang. So di sinilah peserta yang saya ingin kaji, iaitu guru berprestasi cemerlang. Dan akhir sekali ya, berkenaan dengan sekolah rendah agama integrasi ini ya, yang macam saya dah nyatakan tadi, yang merupakan satu inovasi Jabatan Agama Islam Selangor dalam pendidikan Islam, yang mana mereka menyediakan satu sekolah yang mengintegrasikan 2 aliran dalam satu masa, iaitu mengintegrasikan pendidikan akademik. Contoh akademik macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, history, geografi dan sebagainya, dan juga pendidikan agama seperti yang saya nyatakan Al-Quran, ya, belajar akhlak, tauhid dan sebagainya. Jadi mereka menggabungkan, mengintegrasikan 2 aliran ini dalam satu sekolah. Itulah wujudnya ataupun terlaksananya sekolah rendah agama integrasi. Ya, sekolah ni dah lama. Jadi dah bermula pada tahun 2000 ya, sehingga sekarang dah ada 11 daerah dalam negeri Selangor ini yang mempunyai sekolah rendah agama integrasi. Jadi sekolah ni pun kalau nak masuk dia ada tapisan filter dia ya. Daripada tahun 1 umur 7 tahun dia perlu ada ujian kemasukan ya. Dan seterusnya dia ada pelbagai juga aktiviti co-curriculum sama seperti sekolah di federal. Baik. Seterusnya, kajian ini, apa isu-isu dalam kajian ini yang ingin saya fokuskan sebelum saya membuat kajian ini?
Okey, seperti sedia maklum bahawa tiada kajian kompetensi di sekolah rendah agama, bukan tiadalah, tapi dia tidak fokuskan kepada kompetensi. Ya. Yang keduanya, aspek guru berprestasi cemerlang ni yang berbeza, yang mana seperti yang saya nyatakan tadi, dua sekolah KPM, federal dan juga state, so masing-masing mempunyai guru cemerlang dia sendiri. Jadi kita nak melihat apakah ada atau tidak perbezaan aspek-aspek guru berprestasi cemerlang antara state dan juga federal. Okay. So di samping itu, isu modul kompetensi yang khusus, okay, dalam menilai kompetensi, ada juga organisasi yang menilai guru-guru berprestasi cemerlang ini, iaitu unit pembangunan profesionalisme keguruan. Jadi unit ini tiada modul kompetensi yang khusus. Ya, mereka hanya melihat dari segi pengalaman dan sebagainya. So kajian ini dapat menyumbang sedikit modul, ya, yang kita boleh sumbangkan kepada pihak UPPK. Selain itu, nombor 4, isu pejawatan. Ya, saya rasa pejawatan ini penting kerana di bahagian state ini, negeri ini, ada guru yang berpengalaman 10 tahun, ya, tetapi mereka tidak dapat diserapkan ke perjawatan tetap, ya. So dia ada kontrak lah, ya, dengan. Dan isu pemilihan APC, ya, dan juga model kompetensi yang terhasil daripada ni, kita dapat hasilkan satu model untuk menjadi rujukan, ya, insyaAllah. Baik. Seterusnya, apakah kepentingan, okay, kajian ini? Kalau kita lihat, pertama, kepentingan untuk kita meneroka dan mendalami apakah dia kompetensi, terutamanya dari segi pedagogi terhadap guru-guru berprestasi cemerlang. Nanti saya akan kongsikan. Dan juga petunjuk dan panduan, okay, kemudian dapat menghasilkan kefahaman kepada guru itu tersendiri dari segi model kompetensi pedagogi, dan juga penanda aras dalam mengukur tahap kompetensi. Kita dapat merancang satu pelan strategi. Kemudian dari segi laporan, ya, untuk pengetahuan teman-teman semua, ya, di Malaysia ini kita ada observation, guru-guru yang mengajar. So daripada situ kita akan ada laporan. So daripada kajian ini kita dapat menambah baiklah laporan-laporan tersebut. Dan juga kita senang untuk mengenal pasti calon guru berprestasi cemerlang, berkompetensi setiap tahun. Maknanya setiap tahun tu kita dah ada satu instrumen khas berkenaan untuk kita melihat guru berprestasi cemerlang, terutama dari segi kompetensi pedagogi. Okey, baik. Ini merupakan objektif kajian yang mana 3-4 objektif. Yang pertama adalah pengetahuan, knowledge. Yang kedua, kemahiran. Dan ketiga, traits, kualiti kepribadian, dan juga pengamalan sistem integrasi tadi. Baik, untuk menjimatkan masa, saya akan fokuskan kepada yang kedua, iaitu apakah dia dapatan kompetensi kemahiran. Ya, sebab di dalam tu ada pedagogi yang kita letakkan sebagai penanda aras untuk menilai kemahiran guru itu. Tapi sebelum itu, ini merupakan kerangka konseptual yang saya gunakan dalam kajian saya, yang mana 3 aspek itu, pengetahuan, kemahiran dan juga sifat kepribadian. Ya. Pengetahuan itu saya ambil model Shulman, ya, 1986, yang kita nak melihat pengetahuan dari segi isi kandungan, ya, pedagogi, ya, ini pengetahuan, ya, kurikulum, pedagogi isi kandungan, psikologi pelajar, konteks dan matlamat. Okey, untuk model kemahiran, saya mengambil model standard guru Malaysia yang mana mempunyai PDPC, ya, dan juga pengamalan BBM, dan juga model pendidik Al-Ghazali. Kita nak melihat, ya, kompetensi sifat kepribadian. Di samping itu juga saya mengambil model IHAS, Jabatan Agama Islam Selangor, bagi melihat pengamalan, ya, pengamalan integrated holistik, ya. Okey, baik. Seterusnya, baik, ini merupakan dapatan untuk dari segi pengetahuan yang mana saya ringkaskan sebab saya nak fokuskan kepada pedagogi, dapatan dari segi pedagogi. Baik, dari segi pengetahuan, peserta adalah terdiri daripada guru berprestasi cemerlang, yang mana saya melakukan temu bual bersama dengan peserta, dan hasilnya merupakan pengetahuan subjek. Okay. Jadi tiada masalah kerana subjek ini merupakan penting untuk melihat kemahiran atau kompetensi guru itu mengajar.
Jadi sebelum mengajar, guru itu perlu tahu subjek-subjek, ya, maksudnya subjek-subjek itu telah menjadi sebatian dalam diri mereka, ya, kerana mereka telah berpengalaman lebih daripada 5 tahun. So mereka boleh menyatakan subjek-subjek dan boleh dapat memberikan teknik-teknik, kefahaman ataupun kaedah-kaedah itu mereka dapat pengetahuan, ya. Baik, seterusnya yang kedua adalah KNT, ya, untuk pengetahuan dari segi kompetensi, pengetahuan dari segi kaedah dan teknik. So tiada jadi masalah. Banyak kaedah-kaedah yang diperkenalkan, yang diamalkan oleh guru-guru berprestasi cemerlang, sebagai contoh permainan, ya, mereka melaksanakan permainan dalam kelas dan mereka menggunakan seni kreatif, teknologi maklumat, ya, TMK itu dari segi multimedia, dan juga banyak mereka menggunakan perbendaharaan kata. Okey, dari segi SLB, silibus, mereka berpengetahuan dalam silibus yang mereka ajar. Kadang-kadang mereka ini, guru-guru berprestasi cemerlang ini, menjadi pakar rujuk, ya, pakar rujuk, dan mereka dapat memberikan idea-idea yang bernas dalam silibus ini, ya. Baik, penghayatan ilmu banyak diterapkan ibrah, ya, terapkan nilai, kemudian holistik, ya, dan juga kebolehan pelaksanaan kurikulum, dan juga mereka juga pengetahuan dari segi masalah tingkah laku. Okey, baik. Yang seterusnya, yang kedua yang kita nak fokuskan, inilah dia, adalah kompetensi kemahiran PDPC, guru berprestasi cemerlang, yang mana dia merangkumi kompetensi model dalam pedagogi, ya. Baik, pertama sekali, okey, kalau kita lihat pengamalan ataupun skill mereka dalam pedagogi, ya, adalah praset induksi, ya, yang mana dalam praset induksi ini, guru-guru berprestasi cemerlang kebanyakan mereka, ya, mengamalkan doa, ya. Apabila kita melakukan observation, ya, doa-doa tu boleh dikatakan standard, ya, doa penerang hati, ya. Dan bila kita lihat, kadang-kadang guru itu, ya, memberikan fokus sebelum mengajar, ya, mengingatkan murid-murid untuk fokus, ya, khusyuk dalam memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu praset, itu kita kategorikan dalam pedagogi ini praset induksi, ya, walaupun belum masuk lagi induksi dia, ya, tetapi mereka dari segi praset, maknanya mukadimah pengajaran itu mereka dah tunjukkan pedagogi mereka sendiri dengan baca doa, okey, memberi salam. Ada yang peserta itu biasanya kalau di Malaysia ini, guru masuk, murid akan bangun dan memberi salam. Tetapi guru berprestasi cemerlang ini, mereka beri salam dulu, okey, mereka masuk, mereka beri salam, dan murid-murid bangun, jawab salam, ya. Okey. Dari segi itu, selain itu juga praset induksi ini, pedagogi mereka mengamalkan kebersihan. Okey. Sebelum guru memulakan pengajaran, ya, guru-guru tersebut, ya, meminta semua murid-murid untuk mengemaskan tempat masing-masing. Sebagai contoh, guru ini mengingatkan agar mengutip sampah, ya, kemaskan buku-buku, kemudian susun, ya, susun meja-meja. So saya melihat di sini bahawa natijahnya banyak nilai-nilai murni yang guru-guru ini telah terapkan dalam diri setiap murid hanya dengan pedagogi praset induksi. Banyak, ya, contohnya mereka dapat melahirkan rasa sayangkan kepada kebersihan, berkasih sayang, ya, saling doa mendoakan, ya. Itu untuk praset induksi. Baik, untuk kompetensi pedagogi yang kedua, ya, pengamalan, ya, pembelajaran abad ke-21, PAK 21, yang mana ini merupakan gagasan dalam pendidikan di Malaysia. Okey. Jadi apakah aspek yang diamalkan sewaktu pembelajaran abad ke-21? Mereka mengamalkan komunikasi, ya, kolaboratif dan juga kooperatif. Banyaklah masa saya buat observation tu, guru-guru ini membuat aktiviti perbincangan, ya, pembentangan, walaupun mereka mengajar tu hanya sekolah rendah lah, ya. Jadi ini merupakan satu amalan yang positif. Baik, di samping itu, dalam pedagogi kemahiran ini juga mereka mempunyai bahan bantu mengajar, ya. Observation yang dilakukan, kebanyakan mereka mengamalkan bahan bantu mengajar ni, ya, mereka membawa contoh dalam pengajaran itu memaparkan visual, ya,
Kemudian ada yang berkemahiran dalam seni khat, penulisan khat, kad imbasan, ya, flashcard dan menggunakan elemen-elemen warna dalam pendidikan. Okey. Baik, seterusnya pengamalan ICT, ya, di mana mereka sebelum ini kan pandemik, so guru-guru ini juga yang menyampaikan nota-nota melalui WhatsApp dan juga ada juga Google Meet. Okey. Baik. Selain itu, pedagogi secara gamifikasi, ya. Gamification iaitu permainan, ya. Sebab tu observation kita melihat memang banyak permainan-permainan yang diamalkan oleh guru berprestasi cemerlang, ya. Dan kita melihatkan kanak-kanak ataupun murid-murid itu lebih rasa seronok, kemudian mereka dapat memberikan perhatian yang lebih dan juga bahan-bahan yang mereka gunakan bukanlah dari segi yang mahal tetapi dari segi yang murah. Okey. Seterusnya latih tubi, okey. Ada juga latih tubi yang dijalankan, kemudian dengan cara memberikan lembaran-lembaran kerja dan akhir sekali mereka ada juga peperiksaan, ya, pemeriksaan dari segi sumatif dan PBD, pentaksiran berasaskan bilik darjah. Okey, baik. So kita kalau lihat semua ini merupakan satu kemahiran yang tinggi, yang mana guru-guru berpengalaman ini mungkin mereka pengalaman ataupun pernah pergi latihan-latihan ataupun kursus-kursus yang telah dijalankan oleh pihak sekolah ataupun pihak tempatan. Yang ketiga adalah dari segi kualiti kepribadian, ini saya ringkaskan. Okay. So kalau kita lihat di sini, apakah kepribadian guru-guru di guru berprestasi cemerlang di Sekolah Rendah Agama Islam Integrasi ini? Pertama, ya, memaparkan sayang. Ya. Mereka cukup mempraktikkan kasih sayang dalam kelas. Sebagai contoh, memberi nasihat, ya. Kemudian mereka rasakan membahasakan diri mereka sebagai, ada yang guru-guru ini membahasakan diri mereka abi, ya, ataupun ada yang membahasakan diri mereka umi, ya. Ya, jadi saya lihat ini begitu positif, ya, memaparkan sayang, bermaksud mereka ini sebagai ibu dan ayah, ya, mama atau papa mereka di sekolah. Baik. So akhir sekali, kompetensi Integrated Holistic Education System, yang mana ini merupakan sistem pendidikan yang diamalkan di sekolah rendah agama integrasi, yang ini di federal tak ada, ya, sebab IHAS ini adalah inovasi daripada Jabatan Agama Islam Selangor sendiri. Apa yang saya lihat kat sini, saya ambil satu saja, iaitu guru-guru ini banyak memberikan gabung jalin dan juga akidah, ya, akidah. Sebagai contoh, sebelum mengajar mereka mengesakan Allah, ya, banyak menekankan tentang pertolongan Allah dan dapat memohon ketenangan ke Allah SWT. Baiklah, jadi ini merupakan model kompetensi GBC SRAI, ya, yang saya dapatan saya. Okay, insyaAllah kalau teman-teman daripada Indonesia, ya, ingin mengetahui lebih lanjut tentang model ini untuk dipraktikkan, insyaAllah nanti saya akan bagi nombor telefon, ya, boleh menghubungi saya. Baik, secara rumusannya, yang kajian ini, ia merupakan satu novelty, ya, dalam kajian kompetensi guru berprestasi cemerlang di Sekolah Rendah Agama Islam di negeri lah, di state, ya, bukan di federal. Dan dapatan saya juga tiada perbezaan di antara guru berprestasi cemerlang antara state dengan federal. Masing-masing mempunyai pengalaman masing-masing, kemahiran masing-masing, ya, dan juga selain itu dapat menghasilkan modul untuk digunakan oleh unit pembangunan profesionalisme keguruan bagi melihat apakah dia instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam instrumen menilai guru-guru berprestasi cemerlang. Baiklah, okey. Saya rasa itu saja pada Prof. Dan terima kasih. Saya serahkan kepada Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih kembali. Very interesting sharing. Ini tampak ini guru besar ni. Okay, you can to shut down first screen. Okey. Ya, saya shut down. Ya. Okey. Jadi Ibu Ratna tadi kan di awal presentasinya Dr. Kamarul Nizam memberitahu tentang JAIS. JAIS itu Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi kalau kita itu Kementerian Agama Islam Negeri Selangor, karena mereka federal kan, jadi ada negeri bagian. Therefore, before you sharing the second speaker,
kita kena dengar satu lagu yang berkaitan dengan apa yang di-share oleh Encik Kamarul Nizam tadi. Saya Boleh. harap Indah Gumilang boleh dapat the song by video for refreshing first before the second speaker. Ini sudah time is you. Silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya Prof. Reja yang Apa saya Ibu hormati. mau mengulang lagu Ahmad Jai sekejap sebelum sharing? Boleh juga. Di Ambang Seri. Iya, Iya. after this ya Prof. Reja. Ya, Iya, di ambang yang pagi saya ya Bu, di hormati, ambang pagi bukan di ambang sore. Oke, silakan Bu. iya, selamat pagi semua, salam sehat, salam sejahtera yang saya hormati Prof. Reja, rekan sejawat Dr. Kumar, dan di sini juga ada Pak Gumilang yang biasanya memfasilitasi kami ya. Dan yang saya hormati rekan sejawat saya yang biasanya memang menjadi mitra kami di Universitas Esa Unggul, terus dalam kegiatan-kegiatan tridharma di pembelajaran, penelitian ataupun pengabdian itu ada Ibu Sri Sumiati, Sarjana Pendidikan SDN Kedoya Utara. Nah, ya, beliau ini menjadi sebenarnya adalah guru besar kami sesungguhnya Prof di lapangan, karena dengan tangan beliau itulah mahasiswa kami dibentuk dalam program PPL, terus kami para dosen juga selalu di welcome untuk bermitra dengan sekolah yang Bu Sri kelola sebenarnya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih mendapatkan banyak hal dari Dr. Kumar dari presentasinya Kamarul pada Nizam, Dr. tadi Kamarul Nizam. Kumarudin ya. Kemudian ini yang saya bawa juga pada kesempatan ini adalah sebenarnya adalah sebuah kajian yang 3 tahun kami lakukan untuk sebuah pengembangan model komprehensi pedagogik yang salah satu tim kami adalah Ibu Sri Sumiati juga. Jadi terima kasih untuk kehadiran beliau pada pagi ini yang jadi nanti akan disambung juga dengan pengalaman luar biasa beliau di lapangan. Izin saya share, Prof. Yes, sila. Kelihatan ya, Prof. Ya, sangat jelas, clear Bu. Itu macam duduknya menghadap kemana. Oke. Iya, baiklah. Saya coba membagi pengalaman yang sesungguhnya dikembangkan bersama dengan tim dosen, tim mahasiswa, dan bersama rekan kami juga, itu ada Bu Sri Sumiati, adalah pada kajian kami pada 3 tahun kemarin adalah 2019-2021, kita mengembangkan sebuah model pengembangan kompetensi pedagogik khususnya bagi guru sekolah dasar. Nah, dalam kesempatan ini izin kami share bahwa memang di Indonesia sekolah dasar itu dibagi atas 3 karakteristik, yaitu untuk yang sekolah dasar di bawah pemerintahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini disebut sekolah dasar negeri, kemudian yang juga menjadi tanggung jawab swasta, sehingga pemerintah dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi pengelola pendidikan sehingga disebut sekolah dasar swasta, dan yang ketiga adalah sekolah dasar yang memiliki kecirian khusus misalnya berbasis agama seperti madrasah sanawiyah dan sebagainya. Nah, itu yang ada sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Nah, kemudian yang kita mau kaji dalam hal ini, mengapa sih sampai kita semua bergerak dibantu dengan Dewan Guru dari beberapa sekolah yang pada tahun itu ada 11 sekolah, 6 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta. Dan salah satu sekolah dasar negeri itu adalah yang dikelola Ibu Sri Sumiati. Pada saat itu Ibu Sri masih di SDN Duri Kepak 03 dan baru tahun ini diberi tugas lebih besar lagi untuk mengembangkan SD yang lain, yaitu di Kedoya Utara 03. Beliau setia bersama kami bertahun-tahun dan 3 tahun penuh di dalam penelitian kami sampai menghasilkan sebuah model pengembangan kompetensi pedagogi. Nah, kita mencoba mengkaji sebenarnya kenapa sih sampai akhirnya kita memerlukan sebuah model tersebut. Apa latar belakangnya, kemudian dimensi apa saja yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi pedagogik, dan dinamika terbentuknya model tersebut, dan akhirnya kita mengacu kepada sebuah summary besar bagaimana kita mengembangkan model tersebut.
Nah, latar belakangnya kita mengapa sih kompetensi pedagogi itu menjadi sebuah karakteristik yang sangat fundamental bagi kita yang memang menggeluti profesi pendidik itu sendiri, terutama yang menjadi ciri khas dari sebuah lembaga pendidikan, tenaga kependidikan guru. Itu menjadi konsen penuh tentang kompetensi pedagogi. Nah, kita memahami bahwa di dalam sebuah pembelajaran itu tidak hanya tertuang pada dimensi pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana menjadi sebuah kompetensi melalui sebuah proses pembelajaran yang direncanakan dengan sungguh untuk menyajikan sebuah pengalaman belajar sehingga anak-anak didik kita itu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menyentuh kepada nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Dan itulah inti pembelajaran. Jadi bagaimana kita menyajikan sebuah pengalaman belajar, merancang sebuah pengalaman belajar secara autentik, dan akhirnya menjadi sebuah pengalaman belajar yang mendalam, menjadi sebuah kompetensi utuh. Nah, itulah inti pembelajar. Jadi bagaimana belajar, bagaimana belajar yang sesungguhnya, itulah menjadi tugas peran strategik guru. Nah, kenyataan di lapangan terkhusus di Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota provinsi Indonesia yang sebenarnya adalah barometer untuk mengukur kemampuan kompetensi itu, dinyatakan bahwa kompetensi pedagogi guru SD itu tingkatnya masih tahap sedang, di bawah 57% kemampuan pedagogiknya. Nah, ini menjadi sebuah perhatian kita semua sebenarnya apa dan bagaimana. Nah, baru-baru ini Bu Sri juga kami akan bergabung lagi di dalam sebuah penelitian dan pengabdian yang akan kami coba untuk kembali teruskan sebagai roadmap kami. Itu Bu Sri juga menyatakan sebuah data bahwa sebenarnya apa sih yang dibutuhkan Bu Sri di sekolah ini. Bu Sri mengatakan masih soal kompetensi pedagogi, terutama terkait dengan salah satunya adalah tentang kecerdasan emosional. Mengingat guru-guru masih usianya muda, kemudian juga mengalami beberapa hal setelah berakhirnya pandemi dan sekarang menjadi endemi, itu masih menjadi sebuah warna yang kita butuhkan di dalam pengembangan kompetensi pedagogi. Dan salah satu dimensi kecerdasan emosional itu memang kita garap, kita kaji selama 3 tahun kemarin. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa fenomena yang menjadi perhatian kita juga itu adalah tingkat kekerasan di sekolah di Indonesia itu terjadi. Sebesar 84% terjadi di sekolah. Ya, kekerasan itu bisa terjadi dalam banyak hal, bukan berarti secara fisik saja, tetapi juga secara psikologis. Ya, nah 7 dari 10 anak berdasarkan survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia diketahui terjadi kekerasan. Kemudian 39,6% antaranya adalah dilakukan oleh. Nah, ini menjadi sebuah data bahwa kompetensi pedagogik harus menjadi fokus perhatian yang utuh karena menyangkut bagaimana interaksi sosial emosional guru dengan siswanya di dalam kelas. Yang selama ini dikatakan ketika di dalam kelas itu 4 dinding, milik guru seutuhnya, hanya guru dan anak didiknya. Padahal di dalam interaksi itu adalah kita punya pertanggungjawaban yang luar biasa kepada stakeholder kita, kepada orang tua, kepada anak didik kita, termasuk kepada pengelola, dan tentu pada masyarakat, dan tentu terakhir adalah ya kepada Tuhan lah, karena amanah guru kita, kita sebagai guru itu adalah bagaimana kita mengayomi anak-anak kita dalam suasana interaktif yang humanis untuk mengembangkan potensinya. Nah, ini menjadi sebuah fenomena tentang konsep baru tentang pedagogik, bahwa masalah kompetensi pedagogik bukan hanya masalah tentang guru itu sendiri, tetapi masalah kita bersama. Masalah organisasi, masalah individu guru, tetapi juga masalah bagaimana dia bisa mengembangkan sebuah strategi. Nah, maka beranjak dari situ kami mengkonstruk dari berbagai landasan-landasan teori, tentunya kami mencoba untuk mengangkat sebuah model pengembangan kompetensi yang berakar dari semua dilalui dengan sebuah pengetahuan pedagogik dulu. Apa yang dipahami? Kemudian bagaimana kemampuan mereflektif setiap perjalanan kita di dalam membelajarkan, memberikan sebuah pengalaman belajar kepada anak didik kita. Kemudian bagaimana
kecerdasan emosional guru itu menjadi sebuah dasar untuk pembentukan kemampuan pedagogik. Lalu, pola komunikasi instruksional. Jadi seperti apakah pola komunikasi yang guru-guru lakukan di dalam proses pembelajaran yang kita sampaikan tadi, 4 jendela di dalam ruangan. Nah, ini yang kita angkat untuk sebuah kajian dalam mengatasi rendahnya kompetensi pedagogi. Nah, kita berangkat dari pemahaman tentang pengetahuan pedagogik. Itu yang kami coba analisis situasi tentang pemahaman ini pada guru-guru kita dari sampel 11 sekolah, sekitar 165 guru kami. Nah, di situ kami mencoba untuk melihat bagaimana pengetahuan pedagogik ini menjadi sebuah dasar guru-guru untuk menjalankan peran strategiknya. Nah, di sini kami juga melihat bagaimana tingkat dasar cara berpikir guru terhadap anak didik dan terhadap dirinya dalam mengemban amanah peran sebagai guru. Kemudian kita melihat bahwa sesungguhnya pengetahuan pedagogik ini memang harus dikuasai secara fundamental untuk guru, sehingga guru memahami bagaimana peran membimbing dan mengelola interaksi belajar. Kami coba menggali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di situ dikatakan bahwa pengetahuan pedagogik itu adalah sebuah pemahaman terhadap konsep bagaimana kita memahami filosofi pendidikan. Bagaimana kita juga harus memahami psikologi perkembangan anak dan bagaimana sesungguhnya belajar itu direncanakan dan disajikan terhadap anak-anak didik. Jadi 3 hal ini menjadi dasar kami untuk melihat bagaimana pengetahuan pedagogik guru-guru di tingkat sekolah dasar. Kemudian hal lainnya adalah hal yang sangat penting adalah bagaimana kita melakukan sebuah reflektif atas cara kita membelajarkan anak-anak kita, cara kita mendampingi anak-anak kita, dan bukan hanya kepada guru kemampuan reflektif itu, bagaimana kita juga membiasakan anak didik kita untuk mereflektifkan sisi-sisi mereka ketika sudah mengalami sebuah pengalaman atau peristiwa pembelajaran. Apa yang menjadi sumber kekuatan, apa yang masih menjadi daya penggerak yang harus dilaksanakan. Nah, di dalam kemampuan reflektif ini kita mencoba melihat bentuk kemampuan intelektual dalam bentuk reflektif tadi, yaitu sebuah aktivitas mental berpikir para guru dalam mereka menalar, dalam mereka memecahkan masalah, sehingga timbul kemampuan mereka merefleksi secara mendalam. Nah, kita mencoba melihat bahwa kemampuan reflektif itu harus dimulai dari pembiasaan. Sebuah sikap di mana apakah guru memiliki kesungguhan untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh. Mendengarkan, bukan hanya mendengar. Nah, ini yang sangat menjadi fundamental perlu untuk kita mengkaji kemampuan-kemampuan tersebut. Nah, kompetensi ini menjadi sebuah kemampuan reflektif yang didukung oleh pengetahuan pedagogik tadi, sehingga akan memberikan pemahaman terhadap guru, terhadap siswanya, dan mengarahkan pada tindakan yang efektif tadi. Nah, kalau semua pengalaman belajar yang dilakukan guru juga dilakukan dengan kemampuan efektifnya, maka ini akan menjadi sebuah fondasi untuk perbaikan interaksi belajar mengajar mereka secara proses dan hasil. Maka disinilah yang kami coba untuk kembangkan menjadi paradigma pedagogik reflektif yang berbasis kepada masing-masing satuan pendidikan. Nah, hal lainnya yang kami coba lihat adalah bagaimana kemampuan kecerdasan emosional para guru sebagai sebuah sikap, sebagai sebuah kesiapan untuk mendukung ataupun menolak dalam memahami perannya. Nah, guru adalah komunikator. Komunikator dalam hal ini adalah dipenuhi dengan karakteristik emosi mereka. Bagaimana mereka menyampaikan, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka juga mengatakan bahwa emosi adalah sebuah pengendalian sikap intelektual juga. Bagaimana guru bisa mengenali emosi dirinya, mengelola emosi dirinya, memotivasi dirinya, dan juga bagaimana mereka mengenali emosi orang lain untuk mereka secara efektif membina sebuah hubungan yang edukatif. Nah, semakin emosional, maka semakin cerdas, semakin dini mendeteksi, dan semakin mampu mengelola emosi diri dan orang lain secara konstruktif, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan perannya secara baik.
Kemudian yang juga kami mau kaji adalah bagaimana pola komunikasi instruksional. Jadi bagaimana mereka secara kontekstualisasi membina sebuah hubungan psikologis antara guru dengan peserta didik dalam suasana pola komunikasi tadi. Nah, bagaimana elemen-elemennya adalah dialog. Dialog di sini adalah sebuah percakapan yang intens, yang tidak searah. Dialog berarti membutuhkan sebuah keharmonisan, kesetaraan antara guru dan peserta didik. Bagaimana mereka mengungkapkan sebuah ide, tidak hanya searah dari guru terhadap siswa, tetapi bisa sebaliknya. Nah, di sini yang kita pentingkan adalah bagaimana dialog itu terjadi bukan hanya pada posisi bertanya dan menjawab. Kemudian yang kami juga coba lihat adalah pola humanisme di dalam pola komunikasi itu. Dan bagaimana pola humanisme itu menggali sebuah interaksi pola kognitif di dalam cara mereka berkomunikasi. Nah, tidak melupakan juga bahwa pembentukan pada usia SD adalah kita membentuk sebuah karakter melalui sebuah kesantunan. Jadi komunikasi kesantunan di sini menjadi bagian kajian kami. Kemudian bagaimana pendekatan yang dilakukan? Apakah berpusat pada guru, berpusat pada siswa, berpusat pada lingkungan, ataukah kontekstual pada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilakukan dengan sebuah situasi yang nyata pada secara autentik tadi. Kemudian bagaimana komunikasi itu juga bisa membangkitkan minat siswa. Di dalamnya adalah bagaimana dipenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk melahirkan sebuah inovasi, daya saing melalui sebuah pola komunikasi yang interaktif dan edukatif tadi. Kemudian bagaimana komunikasi itu kita juga mencoba mengkaji apakah peluang komunikasi antara guru dengan siswa itu menyediakan sebuah kemampuan atau kesempatan untuk siswa menyatakan kesulitannya, menyatakan sebuah kelemahannya, tetapi termasuk juga kekuatannya. Nah, di dalam komunikasi itu kita juga melihat aspek sebuah pendampingan, sebuah bimbingan karena proses pendidikan adalah sebuah proses pendampingan kepada anak-anak muda untuk mencapai sebuah kedewasaan dalam hidupnya. Dan sebuah ide instruksional yang menggagas sebuah gagasan pola gagasan edukatif. Nah, kajian-kajian ini yang coba kita lihat untuk bagaimana pola komunikasi instruksional berlangsung di sekolah-sekolah pada sampel kami. Nah, akhirnya ini yang kami coba konstruk. Di dalam sebuah model pengembangan kompetensi pedagogik tadi, kami mengkonstruk sebuah elemen-elemen di dalamnya, mengkaji melalui guru-guru model. Pada tahun pertama, kita menghasilkan sebuah konstruk, sebuah realita sebagai sebuah fondasi awal. Kemudian kami mengembangkan bersama-sama dengan para guru, dengan para pimpinan sekolah yang menjadi role model, kita kembangkan sebuah model ini untuk menggali dan melakukan sebuah uji coba pengembangan model di tahun kedua pada terbatas pada beberapa sampel dan dalam hal ini kemarin kami konsen kepada 3 sekolah. Kemudian kami kembali melakukan uji coba luas pada tahun ketiga untuk mengembangkan model ini sehingga menjadi sebuah prototipe. Dan di situ kita juga melahirkan sebuah buku, 2 buah aplikasi program pengembangan kompetensi pedagogik, di mana dalam hal ini adalah kelima elemen dimensi ini menjadi fondasi dalam pengembangan kompetensi pedagogik kami. Nah, itu sedikit sharing kami, memang sudah ada buku yang dilahirkan dan itu atas kerjasama dengan tim dosen, mahasiswa, dan salah satu mitra kami dalam hal ini adalah Ibu Sri Sumiati, sarjana pendidikan yang saat ini mengemban tugas di SDN Kedoya Utara 03. Nah, itu sedikit pengalaman kami dalam menyikapi bagaimana kami konsen kepada pengembangan kompetensi pedagogik guru di sekolah, terutama bagi guru-guru kami yang memang keprihatinan kami adalah masih di tingkat barometernya adalah Provinsi DKI Jakarta yang kita memang masih akan mengarah lagi kepada pengembangan kompetensi pedagogik yang mengarahkan pada 3 unsur, organisasi, kemudian juga guru itu sendiri dan bagaimana kita semua bergerak di dalam strategi pengembangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sharing saya kepada dan Gong Sifat Cahaya. kursi Very saya. nice. Bagus sekali. Saya pikir Izin ini saya stop share.
Ya, saya pikir Dr. Kamarul Nizam dan Puan Ratna ini memang tampaklah coach yang bagus untuk calon-calon cikgu. Ya Bu Sumi ya. Jadi kita sudah ada sejumlah pertanyaan di email, tapi saya mau dengar juga Ibu Sumi mungkin sharing 5 menit lah lebih kurangnya. Sebab ada juga pertanyaan yang menyinggung atau meminta pandangan Ibu Sumi. Tapi nanti saya baca, Ibu Sumi, Ibu Sri Sumiati, apa fenomena di sekolah Ibu karena Ence Dr. Kamarul Nizam mau tahu juga sekolah rendah. Di Malaysia disebut sekolah rendah kerajaan. Di sini sekolah dasar negeri. Jadi Bu, kalau di Malaysia untuk yang belum tahu, jangan memperkenalkan misalnya profesor dari kampus kita ini guru besar dari Esa Unggul gitu. Karena di Malaysia guru besar itu dipahami kepala SD. Oh gitu. Jadi Iya, makanya iya. di Ipin Upin itu ada kepala SD-nya kan memang digambarkan besar badannya. Padahal Iya. maksudnya itu guru besar itu adalah bos atau kepala dari guru-guru gitu loh. Jadi guru besar. Di kita Iya. guru besar itu maknanya profesor gitu kan. Makanya bilang aja ini profesor, jangan guru besar, dikirain ini guru SD, kepala SD. Oke Bu, silakan. Apa yang ada di sekolah Bu terkait dengan kompetensi dan juga bullying tadi disinggung oleh Bu Dr. Ratna. Dalam masa 5 menit mungkin Ibu bisa ikut sharing lah. Sila Bu. Baik. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sekolah kami itu memang saya sudah mengutarakan ke Bu Ratna yang sekolah saya yang baru sekarang. Memang guru-gurunya itu masih muda-muda nih Pak, masih muda-muda gitu, masih perlu kita jadi kasih muda-muda itu arahan. maksud Ibu masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng kayak Ibu dulu Iya. awal-awal jadi guru ya. Iya betul. Tidak seperti saya gitu ya, udah. Kayak Ibu malah bukan seperti Ibu malah. Iya. Jadi makanya sekarang diajak kerjasama oleh Bu Ratna tentang pedagogik, memang kebetulan sekali kita memang memerlukan itu karena guru-guru itu terus terang kalau guru sekarang itu memang IT-nya bagus gitu ya, pengetahuan juga memang bagus, tetapi untuk hatinya bagus Bu pedagogi ya. Jadi ya, IT-nya bagus, tapi hatinya juga bagus ya, bukan IT insya aja ya. Allah hatinya sih bagus gitu. Cuman Iya. kalau untuk pedagogik memang kita harus benar-benar kita ada bimbingan gitu. Karena kan kalau guru muda itu biasanya emosinya memang lebih tinggi gitu Pak, lebih tinggi. Jadi kan Iya Bu. kalau sekolah dasar di sini kan sekolah dasar itu memang betul-betul dasarnya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi guru sekolah dasar di Indonesia terutama gitu memang sebagai panutan anak-anak di masa yang akan datang. Contohnya begini, waktu saya dulu ngajar gitu di kelas 6 gitu. Jadi mereka mau pilih jurusan saja masih mengingat gurunya itu mengarahkannya seperti ini nih. Jadi saya ingat Bu, misalnya waktu Ibu ngajar, saya kelebihannya itu di sini. Jadi saya ngambil jurusan ini gitu. Berarti kan guru SD itu masih menjadi panutan anak-anak untuk kedepannya gitu. Jadi mereka selalu ingat ke guru SD karena guru SD itu memang selama 6 tahun kita kelas 1 sampai kelas 6 kita harus tahu dari walaupun misalkan bukan wali kelasnya, kita harus tahu. Jadi tidak ada lagi yang namanya misalnya ada anak yang bermasalah, guru mengatakan wah itu bukan murid saya, itu tidak ada kalau di SD. Jadi semua kelas 1 sampai kelas 6
kita memang harus bisa mengatasi, menguasai anak-anak tersebut gitu. Walaupun Ya. memang mungkin kalau Bapak ke sekolah kami itu rame gitu Pak, karena sekolah negeri gitu ya. Beda dengan sekolah kalau yang di Upin Ipin ya Pak, saya kadang-kadang suka nonton juga loh di Upin Ipin gitu, saya senang gitu. Nah itu memang karakter itu memang sekarang itu kita masih perlu untuk menanamkan kepada anak-anak gitu. Makanya Bu Ratna ngajak kerjasama, ayo kita mau yang penting baik untuk kita semua, menambah ilmu dan wawasan untuk guru-guru khususnya untuk menerapkan kepada anak-anak. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Nanti Ibu Bu ada yang Ratna. nanya ini, yang nanya nanti Ibu boleh jawab juga karena ada yang mengaitkan dengan Ibu akan saya baca ya. Oke, Iya. thank you Bu sharingnya. Tadi tadi Kamarul Nizam kalau Ibu Sri kata rame itu maksudnya di situ itu apa namanya di kelas dia itu bising. Maksudnya Oh, bising. Oh, gitu. kalau Iya, Malaysia bising. bilang Gitu. bising. Ya, Iya. rame. Oke. Ini saya mau terus pergi ke question answer. I will to read the question. Saya mau baca pertanyaan untuk the first speaker, Dr. Kamarul Nizam dulu. Ini dari Ria. Sangat menarik sharing Dr. Kamarul Nizam tadi. Menambah ilmu pengetahuan saya. Terima kasih ya. Saya selalu tersilap menyebut Kamarul Zaman karena my friend director Kuala Lumpur International Airport College itu namanya Kamarul Zaman. Lagi satu kawan saya juga abang daripada former Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Kamarad Zaman Yaakob. Jadi itu my friend juga itu Kamarad Zaman itu abang daripada former PM Ismail Sabri Yaakob. Dia pun baru datang ke Jakarta last month. Pertama yang ditanya begini, yang pernah saya tahu ada 5 kompetensi sebagai seorang guru. 1 kompetensi pedagogik, kedua kompetensi leadership, ketiga kompetensi personality, keempat kompetensi sosial, dan yang kelima kompetensi profesional. Pada masa ini bagaimana sebenarnya kompetensi guru dari side profesional di masa era 4.0 and 5.0. Wah, ini pertanyaannya seronok juga. Oke, kemudian nomor 2 dari Farhan, dari Lydia, sorry Farhan nanti untuk Ibu. Nah, Lydia. Tadi dokter telah sebutkan keadaan guru di Malaysia. Saya mau mengetahui seperti apa grade peringkat guru di Malaysia. Kalau di universiti kita tahu ada asisten profesor, ada associate profesor, ada full profesor. Apakah ada juga peringkat akademik semacam itu pada guru di Malaysia? Bolehkah diinfo berapa gaji guru yang baru atau awal sekali mengajar di sekolah di Malaysia dan apa saja tunjangan, maksudnya allowance yang didapat di luar gaji. Itu Ibu Sri Sumiati pun kena tahu juga ini supaya tahu beda dengan Indonesia. Tapi kalau Jakarta udah lebih bagus lah sekarang. Oke, sekarang saya baca pula pertanyaan untuk Dr. Ratna. Terima kasih Dr. Ratna, sharingnya sangat bermanfaat. Nah, ini kata Farhan. Dia tanya, selama ini kita tahu ada minimal 3 kecerdasan yang selalu didiskusikan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh polemik. Ada polemik ada siswa-siswi SMP, kalau di Malaysia disebut SPM, yang mahir berdansa dan menjadi pemenang serta mendapat penghargaan. Namun kemudian sebahagian masyarakat bukan mengapresiasi, malah mengkritik sebab dipandang tidak sesuai bagi siswa sekolah menengah secara spiritual. Bagaimana pandangan Ibu Ratna dan Ibu Sri Sumiati
yang kebenaran muslimah? Aduh, ini ada pertanyaan agak kritikal nih, Bu. Kemudian nomor 2 dari Dini, tentang bullying yang makin masif karena ada handphone dan sosial media yang mudah sekali men-share hal-hal kontraproduktif. Bagaimana sebaiknya kebijakan dan tindakan sekolah dan siswa untuk hindari atau minimize bullying di era digital saat ini? Itu dia. Saya ambil 2 pertanyaan masing-masing speaker karena masanya yang terhad. Ini pun sudah mau 9:30 atau 10:30 Malaysia time. Kita ada injury time lah tambahan 7-10 menit. Okay, and you are first. Dalam masa 5 menit boleh menjawab 2 pertanyaan tadi. Sila. Baiklah, terima kasih. Saya dulu ke Prof? Yes, ya. Okey, boleh. Okey, saya respon untuk pertanyaan sahabat kita, teman kita yang kedua dulu ya, berkenaan dengan perjawatan ataupun karier sebagai guru di Malaysia. Okey, untuk pengetahuan pada awal 80-an ya, tak ramai rakyat Malaysia nak jadi guru ya. Memang tak ramai. Sebab kita tahu di Malaysia waktu ketika itu tahun 80-an gaji mereka tidak diselaraskan lagi. So siapa nak jadi guru ni memang gaji masih rendah lagi pada ketika itu. Tetapi apabila kerajaan Malaysia telah standardkan gaji-gaji guru di Malaysia ni, okey, sekarang ni kita lihat sebagai satu karier guru ni dah menjadi satu pilihan yang utama. Yes, betul. Mungkin ada beberapa faktor lah ya yang saya tengok, mungkin pandangan ni daripada pension ya, pension yang mana kalau guru-guru di Malaysia ni dia ada pension, maknanya dah habis saja berkhidmat dia akan ada pension lah. Okey, untuk tangga gaji ya untuk di Malaysia, terima kasih kepada soalan yang kedua tadi. Baik, pertama sekali kalau kita tahu di sekolah kementerian ataupun di federal. Okey, untuk di federal ni biasanya untuk sekolah dasar ya, sekolah rendah, sekolah dasar, yang boleh mengajar di sekolah dasar di Malaysia adalah guru-guru datangnya daripada Institut Pengajian Guru, IPG. Ya, IPG ni dia Universiti Malaysia ya, yang kalau mana di Indonesia dulu IKIP dikata, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Okey. Ya, betul, Ya. Pak. Okay. Jadi yang sekolah dasar ni maknanya guru-guru yang lepasan daripada IKIP lah macam tadi, mereka hanya boleh mengajar di sekolah dasar. Okay. Untuk pengetahuan semua, selain universiti dekat Malaysia ni, kita ada universiti swasta, private university yang menawarkan pendidikan. Okay, contoh macam UIS. Jadi persoalan kat sini, okay, graduasi UIS nak masuk ke sekolah yang mana? Okay, nanti saya jelaskan. Baik, jadi bila tangga gaji ini, guru-guru daripada IPG mereka ada degree. Okay, dengan syarat nak masuk ke sekolah dasar ni di Malaysia ni kena ada degree daripada IPG. Ya. So biasanya IPG tangga grade mula saya masuk je ada saja degree grade dia DG41. So kalau DG41 ni basic salary dia is about 2,100 RM 2,100. Jadi Ibu 7 juta gaji guru yang pertama kali mengajar selepas jadi sarjana pendidikan. Gitu maksud beliau Bu Sri. 7 juta yes, Bu. Terus? Okey, itu DG41 lah. Dia mengajar sekolah di sekolah dasar. Kemudian dia punya allowance, okey, dalam kerajaan Malaysia kita ada beri allowance lebih kurang kalau dicampur semua allowance lebih kurang 3,000 lah untuk gaji DG41 yang mengajar di sekolah dasar. Jadi tunjangannya ada 12 juta pula. 3,000, 3,000 ringgit tu lebih kurangnya 10 juta lah Bu. Ya, okey, baik. Okey, itu untuk sekolah dasar. Kalau di sekolah menengah dia panggil apa Prof? Kalau di Indonesia sekolah atas SD? Sekolah menengah pertama. Dan sekolah menengah pertama. Okey, untuk sekolah menengah pertama, okey, yang boleh mengajar di sekolah menengah pertama ni adalah graduasi degree daripada universiti awam ataupun universiti swasta. Dua-dua boleh masuk. Okey. So nak masuk tu memang kena buka perjawatan dan dia ada interview lah. Ya, dia ada interview. Ya, jadi so,
maaf saya translate sedikit Bu Sri, kata Ya. Encik Kamal Zamani yang mengajar di SMP itu boleh lulusan dari universitas yang bukan IKIP tadi. Jadi Yes. SMP. Tapi khusus Ya. SD itu enggak boleh. Harus yang Mhm. khusus pendidikan tadi. Ya, Okey. betul. Okey. Okey. Terus, So, jadi untuk Universiti Islam Selangor, okey, para graduasi kami okey boleh mengajar di sekolah menengah lah, ya, sekolah menengah. Pun begitu juga tangga grade-nya adalah DG41 juga, sama macam sekolah SD tadi. Okey, itu dia punya guru baru. Okey, kalau guru yang lama dia ada tingkat grade. Untuk pengetua ataupun tadi guru besarnya, okey, dia boleh naik ke tingkat DG52. Okey, DG52. Itu gaji dah makin tinggilah. Kan. Okey. ya. So itu yang pertamalah. Okey. Untuk yang persoalan jawapan yang kedua. Okey, pengalaman saya untuk kompetensi profesionalisme dalam kalangan guru di Malaysia ini, kita melihat yang pertama dari sudut inovasi. Okey, untuk setiap tahun guru-guru di Malaysia ini ataupun guru di federal, kita ada kajian dan tindakan. Okey, kajian dan tindakan inovasi. So mana guru-guru yang terlibat, yang menghasilkan satu inovasi, kita lihat dari segi profesionalisme dia. Kemudian yang kedua tu, ya, guru-guru yang dapat menggabungkan dalam pedagogi itu dengan information technology lah, teknologi maklumat. Okay, contoh di dalam kelas mereka mengajar, mereka menggabungkan multimedia, ya, quizzes, Kahoot dan sebagainya. Dan akhir sekali untuk profesionalisme guru di Malaysia ni dia kena further study lah. Okay, further study for master ataupun PhD, ya. Kemudian bila mereka sambung, walaupun mereka sambung kepada degree ataupun PhD, ini bukan bermakna mereka akan naik pangkat, tidak. Ya, so itu untuk profesionalisme diri masing-masing. Okay, itu saja Prof. Terima kasih. Baik, thank you very much. Jadi sebelum Ibu Ratna dan Ibu Sri menjawab, ada satu kesalahpahaman kalau boleh saya sebut dalam tanda kutip, tapi yang kita sering dengar dari orang Indonesia mengatakan Malaysia dulu gurunya aja dari Indonesia. Karena mereka kurang guru. Sekarang justru banyak orang Indonesia pergi belajar ke Malaysia. Jadi saya ingin mengatakan atau menginformasikan, sebenarnya dulu pada zaman Tun Mahathir Mohamad itu bukan Malaysia kurang guru, Bu. Tapi Perdana Menterinya itu mengambil satu one step ahead, sebuah keputusan yang sangat cemerlang, yaitu mengirim guru-guru Malaysia belajar ngambil master di Inggris, di Amerika, di Australia, di mana-mana. Ketika mereka dikirim ke luar negeri, kan gurunya sudah pergi, harus ada guru pengganti. Jadi didatangkanlah dari Indonesia guru pengganti itu. Jadi bukan dia kurang guru. Jadi setelah 2-3 tahun mereka pulang sudah jadi master dan PhD, guru kita masih SPG dan PGA aja. Jadi itu persoalannya. Kemudian ditanya, Anda mau terus mengajar di sini atau mau pulang ke Indonesia? Jadi kenapa kemudian pendidikan Malaysia ini selangkah di depan? Karena keputusan strategis Tun Mahathir dulu sudah berimpact sangat besar. Itu Bu. Jadi bukan Malaysia kurang guru sebenarnya, tapi kurangnya karena ketika itu mereka disekolahkan ratus-ratus orang ke luar negeri, gitu loh. Clearance. Itu sama dengan begini, Malaysia itu payah banget. Masa mengatakan reok itu budaya dia? Masa mengatakan angklung budaya dia? Yang bilang itu bukan Malaysia sebagai negara, government. Yang bilang itu orang Indonesia yang sudah berketurunan di Malaysia, memang asalnya orang Jawa dan orang Sunda. Jadi kalau dia bilang reok budaya nenek moyang saya, ya betul lah, karena dia memang orang Jawa atuknya dan juga orang Sunda. Jadi tolong bedakan klaim dari citizen, dari masyarakat dengan klaim pemerintah. Enggak pernah pemerintah Malaysia bilang reok itu budaya Malaysia atau angklung. Yang bilang itu keturunan Indonesia yang sudah jadi warga negara Malaysia. Jadi di situ silapnya ada. Politician menggunakanlah isu itu dengan macam-macam maksud. Nah, itu kira-kira. Wah, saya sudah menjadi ambassador Malaysia pula kejap. Oke. Jadi Dr. Ratna silakan jawab.
Dua pertanyaan, dan Ibu Sumi tadi diminta pendapatnya juga soal dancing student tadi Ya. dari segi emotional, spiritual, dan intellectual side. Sila Dr. Ratna. Ya, Prof. Reja, sedikit tadi saya mohon kurang sedikit yang pertanyaan pertama, Prof. Reja, saya kurang fokus Ya, tadi. pertanyaan pertama dia bilang, selama ini kita tahu ada minimal 3 kecerdasan yang selalu didiskusikan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh polemik. Ada siswa-siswi SMP di Ciawi kayak maksudnya itu, yang mahir berdansa dan menjadi pemenang serta mendapat penghargaan. Namun kemudian sebahagian masyarakat bukan mengapresiasi, malah mengkritik sebab dipandang tidak sesuai untuk siswa-siswi berdansa macam itu. Bagaimana pandangan Ibu Ratna dan Iya. Ibu Sri yang kebenaran Iya, anaknya itu muslimah kali? Oke, silakan. Iya, iya. Terima kasih Pak Prof. Reja atas pertanyaan ini. Ini memang sebuah polemik ya. Kita sebut sebuah polemik. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu dihadapkan sebenarnya manusia itu punya kecerdasan ganda, bahkan 9 macam kecerdasan, bukan hanya yang kita sebut intelektual, spiritual, ataupun emosional, tetapi adalah kinestetik seperti tadi. Nah, sebenarnya setiap orang memang harus kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kecerdasannya, termasuk anak-anak tadi. Dia berprestasi, tetapi mungkin sudut pandang adalah dari sisi agama, sehingga ada sebuah hal-hal yang dianggap tidak mendukung, tetapi sebuah kontradiktif gitu kan. Mungkin apakah gayanya, ya kan, gaya dansanya, ataukah cara berpakaiannya dan sebagainya. Nah, sebenarnya di sinilah letak kita, gitu kan ya, bagaimana mengoptimalkan anak ini, tetapi juga memperhatikan norma-norma yang ada, ya, norma agama, norma sosial, karena bagaimanapun memang kita tidak bisa lepas dari kontekstual hal tersebut, tetapi tentu tidak mengecam ataupun mengkritik dari sudut pandang yang seperti demikian. Karena apa? Karena anak-anak kita perlu bimbingan. Dan itu menjadi tugas kita bagaimana mendampingi anak-anak kita, bukan melihat dari sudut negatifnya, tetapi bagaimana memadukan kekhasan bahwa kita hidup di Indonesia itu adalah dengan 5 macam agama, berlaku norma-norma seperti tadi, bagaimana mengharmoniskan itu menjadi sebuah hal yang mencerminkan budaya, agama, serta ya mewujudkan kemampuan potensi anak didik kita. Nah, itu yang harus kita pahami adalah sebuah pendampingan. Nah, kedua mungkin masalah bullying. Sebenarnya masalah bullying itu sudah diatur. Bagaimana bullying di sekolah itu bukan hanya soal aktivitas fisik, tetapi juga bisa merupakan perlakuan seperti tadi yang kita sebut tadi. Nah, sebenarnya sudah ada tahapan-tahapan pencegahan dan sebagainya. Tapi dalam hal ini untuk nyata dan konkret, saya pikir Bu Sri lebih ada di lapangan ya Bu Sri ya. Monggo Bu Sri mungkin untuk yang kedua ini. Silakan Bu. Iya, itu dia. Untuk yang pertama yang lomba dancing itu mungkin tergantung orang yang menilai gitu. Memang kalau dilihat kalau dansa itu kan berpasangan ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian kadang-kadang kan memang berdekatan. Kalau menurut agama mungkin di Muslim terutama memang kan antara laki-laki dan perempuan memang kan kadang-kadang kalau dansa itu pegang-pegang gitu kan ya. Untuk kalau dilihat dari agama memang kita kan tidak boleh gitu kan, tidak boleh. Tapi kalau kita lihat kreativitas anak, kemudian prestasi anak, ya mungkin sah-sah saja kalau menurut saya, karena di SD juga di sekolah dasar itu memang ada yang namanya ekstrakurikuler selain belajar yang utama. Nah, ekstrakurikuler itu banyak, misalnya menari gitu kan. Nah, kalau menari itu memang bukan berpasangan antara laki-laki dan perempuan, hanya perempuan. Misalnya kelompok 3 orang, paling banyak itu 10 orang gitu. Tapi itu perempuan semua. Kalau mau laki-laki, laki-laki semua gitu. Kalau dansa itu memang kan berpasangan gitu ya. Nah, ekstrakurikuler itu kan kalau di sekolah saya terutama memang itu banyak ragamnya. Itu kan tergantung pilihan dari anak itu sendiri, maunya kemana gitu.
cocoknya di mana, keinginannya apa untuk mengikuti ekstrakurikuler gitu. Jadi kalau menurut saya sih sah-sah saja untuk kreativitas anak-anak gitu ya, untuk prestasi anak itu sendiri gitu. Karena memang kita sekarang itu diperlukan anak-anak yang kreatif, yang prestasi selain prestasi di ilmu pengetahuan, tetapi keterampilan juga memang perlu gitu. Nah, kalau bullying di SD itu, di sekolah dasar biasanya, apalagi sekarang anak-anak itu sudah pegang HP itu ibaratnya dari bayi saja sudah dikasih HP oleh orang tuanya gitu ya. Kadang kalau dulu Pak, kalau bullying itu kan ketahuan anak itu, misalnya kamu jelek misalkan gitu ya, atau orang tuanya siapa gitu kan ketahuan. Kalau sekarang kan lebih ke perseorangan Pak, karena melalui HP gitu. Paling ada guru itu harus tanggap. Harus tanggapnya gini, misalnya kalau yang dibullying itu ngadu ke guru gitu, Bu, si ini buat kata-kata yang kurang baik di HP misalnya, nanti baru dikasih pengarahan oleh gurunya itu sendiri, dikasih bimbingan gitu. Tetapi kalau misalnya anaknya itu yang tertutup, yang tidak mau curhat atau bilang ke gurunya gitu, biasanya itu nanti langsung ke orang tua, Pak. Ke orang tua, nanti orang tuanya nanti yang akan menyampaikan ke sekolah. Nah, nanti kita musyawarah atau dengan orang tua, dengan guru, terus anak-anaknya juga nanti kita kumpulkan. Akhirnya cari titik untuk anak-anak itu kedepannya itu tidak melakukan bullying kembali gitu. Jadi memang sekarang itu kita harus peka Pak, zaman modern, zamannya serba menggunakan HP, jadi kita harus benar-benar kita peka sekali gitu. Mungkin itu dari saya, pengalaman saya itu saja. Terima kasih. Kamarul Nizam, itu kalau tadi Ibu Sri bilang curhat itu curahan hati. Nah, itu di sini disingkat-singkat. Karena orang Malaysia itu suka pening Bu dengan kita ini, suka singkat-singkat. Jadi karena tidak paham apa. Jadi betul. Iya. Saya pernah jumpa ini Dr. Tan Sri Jamilus Hussein ya. Dia itu adalah direktur yang menubuhkan KLIA Airport. Saya juga berkawan dengan dia. Dia pening kepala lepas meeting dengan Kementerian Public Works dekat Indonesia. Dia tanya dekat saya, Pak Reza, apa dia kata bandara itu? Saya kata bandara itu bandar udara, maksudnya airport. Oh iya ke? Kata dia tak faham. Jadi begitulah. Kalau di Malaysia boleh nggak dansa itu menjadi ekstrakurikuler dari student? You tahu kan, dancing lah. Dancing tu apa? Macam Malaysia tak boleh kot, karena itu lelaki perempuan. Macam mana? Boleh komen kejap? No problem. Before. Baik, untuk memanglah kalau macam di fakulti saya fakulti pendidikan pendidikan Islam. Kalau Islam sudah pasti tak boleh, di UIS pasti tak boleh. Kalau di sekolah kerajaan tu boleh tak? Macam yang saya lihat di sekolah kerajaan, yang kebanyakan yang berdansa ni di sekolah dasar. Sekolah dasar tu kebanyakan adalah masih lagi aktiviti yang mengajar tu mungkin guru muzik tapi semuanya masih lagi umur 12 tahun ke bawah lah, mereka ada program tapi di sekolah menengah ni saya rasa dah kurang lah, mungkin ada tapi saya tak gitu. Tak dibolehkan, tak dianjurkan. Apalagi kalau Ibu Sri dengan Dr. Ana nak dansa, lagi tak boleh itu nanti. Iya, betul. Mungkin tergantung sekolahnya ya Pak. Sekolahnya mengadakan tapi atau kalau tidak. dansanya malam gongsi Pak Cai bolehlah dengan husbandnya. Okay, before closing remark, kita kena dengar satu lagu lagu terakhir. Ini yang tadi disinggung